selamat datang, selamat bergabung di doa sehari malam hari ini. Malam hari ini kita akan satukan hati, kita berdoa, kita sepakat siap untuk bersyafaat bersama dengan jemaat Tuhan, jemaat GBS Purwokerto, dan juga jemaat yang rindu bergabung dengan kami pada malam hari ini berdoa syafaat. Puji Tuhan. Selamat malam Pak Victor dan keluarga. Selamat datang, selamat bergabung di doa sehati malam hari ini. Shalom. Baik, sekali lagi Shalom buat Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini sudah bergabung dalam doa sehati bersama-sama dengan kami jemaat GBS Purwokerto. Kita membangun mezbah doa, syafaat kita naikkan kepada Tuhan. Terutama kita berdoa buat saudara-saudara kita terkasih yang sedang terbaring lemah, yang sakit, yang lemah tubuh. Kita akan topang mereka dalam doa. Doakan juga untuk Popo Ana yang hari ini kembali masuk ke rumah sakit. Kita dukung dalam doa, kiranya Tuhan, jamah Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan.
Engkau menerima kami apa adanya, dan Engkau telah memahkotai setiap hari-hari kami dengan kebaikan-Mu, di mana Engkau terus menuntun kami, Engkau terus menyertai kami serta memelihara kami. Ya, untuk itu Tuhan, malam hari ini sebelum kami bersyafaat, kami mengucap syukur buat berkat-Mu, mengucap syukur buat pertolongan-Mu hari ini buat kami dan keluarga kami. Kami dikuatkan hari ini, kami mengalami kemenangan hari ini, kami mengalami terobosan hari ini, kami mengalami keajaiban Tuhan hari ini, kami mengalami mujizat Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini buat kemurahan Tuhan, dan malam hari ini Tuhan kami mau belajar bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang mengikuti syafaat doa sehati malam hari ini. Tuhan, tolong jamah pimpin kami untuk memahami dan mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, dan siapapun yang mengikuti ibadah doa live streaming pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat saudara untuk selalu tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita mau bincang-bincang tentang bagaimana mensyukuri berkat yang Tuhan itu sudah berikan kepada kita, saudaraku. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur? Kenapa banyak orang Kristen itu sulit untuk mengucap syukur? Kenapa? Karena semuanya dianggap biasa-biasa saja. Nah, saudaraku, bagaimana kita mengucap syukur? Lakukan saja bagianmu, jaga hatimu, tetaplah setia. Ya, lakukan saja bagianmu, jagalah hatimu, tetaplah setia. Kita akan membaca renungan kita pada malam hari ini dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-20, saudaraku yang dikasih Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya. Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ini perumpamaan tentang kerajaan surga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Setelah ia sepakat, perhatikan kata sepakat. Berarti ada kesepakatan ketika terjadi MOU, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Jadi satu hari itu upahnya nilainya sedinar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, anggap saja kalau hari ini kita standar upah pekerja itu satu hari 50 sampai 100 ribu. Nah, itu kira-kira upah sehari 1 dinar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi bekerja sebagai pekerja upahan di kebun anggur. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Jadi yang dipekerjakan ini adalah orang-orang yang menganggur, tidak ada pekerjaan. Kenapa mereka tidak ada pekerjaan? Karena tidak ada yang mengupahnya. Ya, kalau zaman sekarang harus kreatif. Ya, tidak menunggu orang untuk memberikan pekerjaan, kita menciptakan pekerjaan, kita menciptakan lapangan kerja, saudaraku. Jadi pengangguran itu tidak akan ada. Karena apa?
ada inisiatif yang kreatif dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang katanya mendapatkan hikmat dari Tuhan, maka tidak ada lagi pengangguran. Nah, karena dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, saudaraku. Tidak harus menunggu orang mempekerjakan dia. Itu orang-orang kreatif dalam Tuhan. Ya, pagi-pagi benar, pertama ketemu orang, yang kedua jam 9 pagi keluar, ya, orang-orang lain menganggur di pasar, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jadi ada jam 6 yang berangkat kerja di kebun anggur, ada jam 9 yang berangkat kerja di kebun anggur. Kesepakatan terjadi, upah sehari sedinar. Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Jadi menurut kelayakan kepantasan bahwa orang yang bekerja itu patut mendapatkan upahnya, dan kesepakatannya adalah sedinar sehari. Tergantung kesepakatan, saudara Niso. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Wah, menyusul, saudaraku. Pukul 12 masih mencari pekerja, pukul 3 masih mencari pekerja. Ayat yang ke-5. Dan melakukan sama seperti tadi, menyuruh kerja di kebun anggur. Kira-kira pukul 5 petang, pukul 5 ada lagi, masih mencari pekerja, pukul 5. Ya, pukul 5 keluar mencari orang-orang yang mau bekerja. Ya, pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Sepanjang hari mengapa menganggur? Pertanyaannya, kenapa banyak orang mengalami tidak bisa makan? Karena menganggur sepanjang hari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, menunggu orang untuk memberi pekerjaan. Itu bahaya, saudaraku, pada zaman sekarang ini. Kalau kita hanya menunggu orang untuk memberi pekerjaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menganggur sepanjang hari, saudaraku. Makanya bagaimana bisa menikmati berkat Tuhan? Berkat Tuhan itu tersalurkan melalui apa yang kita kerjakan, aktivitas kita, kreativitas kita. Maka Tuhan memberkati pekerjaan buah tangan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan menganggur. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Ini lagi-lagi masalah kesusahan dan penderitaan dengan hal ekonomi, dengan hal dapur, saudaraku. Kenapa? Karena nunggu diupah orang. Jadi zaman sekarang ini harusnya kita tidak lagi pada pola yang lama, saudaraku, menunggu orang mengupah kita untuk dipekerjakan. Kita menciptakan lapangan kerja apa yang bisa dimulai dari bawah, dimulai dari nol, setia dengan perkara yang kecil. Ya. Maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Setia dengan pekerjaan kecil, maka Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih besar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-7. Karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jam 5 petang. Masih disuruh kerja, padahal batas kerja itu jam 6 petang. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Nah, zaman itu bekerja dari jam 6 sampai jam 6 petang. Jam 6 pagi sampai jam 6 petang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Upahnya sedinar sehari. Ya, kalau sekarang sehari 100 ya 100. Kalau sehari 50 ya 50. Gitu ya, saudaraku.
Pada waktu selesai jam 6, selesai kerja, mereka dipanggil mandornya untuk mendapatkan upah kerjanya sepanjang hari itu. Dimulai dari yang ya, masuk jam 5 petang. Berarti kerjanya berapa jam, saudaraku? 1 jam. Ya, 1 jam saja. Kerjanya yang terakhir itu 1 jam saja, jam 5 sampai jam 6. Maka datanglah mereka mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka masing-masing 1 dinar. Ternyata juragannya, ya, mandornya memberikan sebagai buah kesepakatan bahwa kerja sehari 1 dinar, sepakat bahwa diberikan 1 dinar. Yang kerja 1 jam pun dikasih 1 dinar aja. Ya, jangan iri. Kalau begitu enak aja. Enak yang kerja 1 jam, ya kan? 1 dinar. Kan kesepakatan di sini. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Yang masuk pagi-pagi jam 6. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Saudaraku bisa paham di sini bahwa kesepakatan itu penting. Mau kerja 1 jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam, 12 jam, tapi kesepakatan upah sedinar sehari itu sudah disepakati, maka di situ tidak ada yang boleh komplain, ya kan? Karena sudah menyepakatinya. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya. Apa yang dilakukan orang yang bekerja dari pagi sampai malam, dari jam 6 sampai jam 6? Mereka komplain, marah, bersungut-sungut. Kenapa? Saya yang kerja dari pagi kok dapatnya cuma 1 dinar. Loh, kan pertama awal kesepakatannya memang upah pekerjaan sehari itu sedinar. Kenapa harus marah? Tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang dia terima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk. Komplainnya itu luar biasa. Biasa kalau orang komplain itu kata-katanya hiperbola, kata-katanya luar biasa, saudaraku ya. Ya, dibesar-besarkan, sehari suntuk ya, dari jam 6 sampai jam 6. Bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saudaraku yang tadinya pengangguran, ketika dikasih pekerjaan, ketika dikasih upah pun tidak bisa mengucap syukur. Apakah ada orang Kristen seperti itu? Pertanyaannya. Yang tadinya pengangguran, terus disuruh bekerja, dikasih upah, ya, tapi masih komplain, masih bersungut-sungut. Kenapa? Kenapa cuma dapat segini? Loh, kesepakatannya. Nah, yang tadinya cuma pengangguran, tapi ketika dikasih kerja kok masih komplain. Nah, sehari suntuk, kena sinar matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ya, jawab mandornya, bukankah kita telah sepakat upahnya sedinar sehari? Kenapa masih bersungut-sungut? Ya, banyak orang nganggur, banyak pengangguran. Ketika dikasih pekerjaan, dia tidak bisa terima mengucap syukur, karena tadinya pengangguran, yang dikasih pekerjaan masih nggak terima, saudaraku. Nah, memang senang hidup menderitanya, senang hidup susah, ya kan? Apakah ada orang Kristen seperti itu? Ya, itu hanya pertanyaan untuk menggelitik setiap kita. Apakah kita bisa mengucap syukur kesepakatan kita? Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Ya, apakah kita bisa menjaga hati ketika mata melihat orang lain mendapatkan hal yang sama, berkat yang sama yang kita terima? Apakah kita bisa menjaga hati? Ya, ataukah kita, wah, aku sudah melakukan ini itu semua, tapi kenapa aku nggak dihargai? Loh, kamu harganya pas sinar sehari. Ya, ambillah bagianmu dan pergilah. Ambillah bagianmu dan
pergilah. Terima bagianmu. Ya. Buat kesepakatan sehari sedinar, sedinar sehari, dari jam 6 sampai jam 6, engkau terima bayaranmu, mengucap syukurlah dengan apa yang menjadi jerih lelahmu. Tidak usah melihat kanan kiri, tidak usah melihat orang lain mendapatkan berkat. Orang lain mendapatkan berkat itu atas keadilan Tuhan. Ya. Ketika kita mendapatkan 100.000, orang lain mendapatkan 100.000, jam kerja yang tidak sama, tidak perlu iri dengan mereka. Karena berkat Tuhan itu takarannya masing-masing berbeda. Saudara yang dikatakan, ambillah bagianmu dan pergilah, pergunakan hakmu yang sudah kamu terima. Nah, saudaraku yang dikatakan, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ya. Tuhan itu adil. Berkat Tuhan untuk setiap orang itu berbeda-beda, sesuai kapasitas dan kemampuan, saudaraku. Kalau kemampuannya, ya, saudara pernah melihat di mal-mal orang yang kerjanya cuma mengangguk-angguk di pintu masuk, ya kan? Selamat datang, ya, selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alfamaret. Nah, minta gaji yang sama dengan yang ada di belakang kasir. Mana ada kesepakatan seperti itu? Ya, terima bagianmu, ambillah dan pergilah, nikmati hasil kerjamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tuhan itu murah hati. Saudaraku, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kesepakatan kepada kita semua apa yang menjadi bagian kita. Orang yang bekerja patut mendapat upahnya. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Orang yang bekerja patut mendapat upahnya. Jadi jangan pernah iri terhadap berkat orang lain yang sudah bekerja dan berjerih lelah. Ketika orang lain menikmati hasil bagiannya dan bersenang-senang dengan upah pekerjaannya, jangan pernah iri. Kenapa? Kenapa dia jalan-jalan? Kenapa dia bisa makan-makan? Ya, kenapa aku nggak diajak? Ya, gak perlu iri dengan berkat orang lain, karena mereka sudah berjerih lelah. Mereka berhak untuk memanjakan dirinya, saudaraku, karena mereka sudah berlelah bekerja dari pagi, siang, dan malam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ambillah bagianmu. Itu artinya, ya, lakukan bagianmu, terima hasilnya, ya, jagalah hatimu, tetaplah setia. Oh, nanti jangan setelah tahu, ya, perbedaan upah, perbedaan kerja dan perbedaan upah dengan orang-orang di sekeliling kita jadi malas bekerja. Kalau begitu aku kerja seperti mereka aja yang cuma 1 jam. Ya silakan. SK1, surat peringatan, SP1 akan keluar. Kesepakatannya kan dari jam 6 sampai jam 6. Nah, kalau yang lain dari jam 9 sampai jam 6, kalau yang lain dari jam 12 sampai jam 6, kalau yang lain dari jam 3 sampai jam 6, kalau yang lain dari jam 5 sampai jam 6, tidak perlu iri dengan mereka walaupun upahnya sama. Kenapa? Masing-masing diberikan takaran yang pas. Ya, tidak melebihi apa yang menjadi kapasitas kita, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jangan pernah iri dengan berkat orang lain yang diterima. Jangan pernah iri ketika orang lain menikmati berkat bersama dengan keluarganya. Jangan pernah iri melihat orang lain menikmati berkat dengan sahabat-sahabatnya di sekeliling mereka. Ya, nikmatilah hidupmu, nikmatilah hasil jerih lelahmu, dan mengucap syukurlah. Ya, lakukan bagianmu, jagalah hatimu, tetaplah setia, saudaraku. Ayat yang 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu,
yang terakhir itu akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, saudaraku. Ini artinya apa? Orang yang Kristen lama belum tentu menerima berkat yang baru. Kenapa? Karena tidak setia, tidak menjaga hati, dan tidak melakukan bagian apa yang harus dia kerjakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Dia mau upahnya sama dengan orang lain, tapi masih melihat orang lain dengan dasar iri hati. Saudaraku, loh, orang lain punya modal, orang lain punya uang, orang lain punya keahlian, orang lain punya ijazah. Nah, sementara kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak apple to apple. Ya, tidak soteoperebus kata orang Sumatera, ya kan? Tidak sebanding untuk membandingkan hal itu. Nah, nikmati saja bagianmu dan belajarlah mengucap syukur. Jagalah hatimu, ya. Jangan sampai engkau yang terdahulu menjadi yang terakhir. Orang Kristen lama tapi berkatnya kecil. Kenapa? Tidak setia, tidak menjaga hati, dan tidak melakukan bagiannya dengan excellent, ya. Kerja tak pernah selesai, kerja tak pernah rampung, kerja hanya asal-asalan, ya, banyak malasnya, ya. Yang terdahulu, ingat, akan menjadi yang terakhir. Wah, dulu hebat, sekarang enggak. Nah, itu bukti bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Orang-orang pendatang kecenderungan adalah orang-orang yang ya gerak cepat, saudaraku. Orang yang sigap, orang yang siap dengan perubahan, orang yang mau dibina, orang yang mau dibimbing, sehingga hidupnya mengalami perubahan yang prosesnya lebih cepat daripada orang lama. Cepat adaptasinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lah kita, apakah kita siap? Besok minggu ibadah, pemberitahuan kok mendadak. Namanya pemberitahuan itu mendadak. Bayangkan saudaraku, PPKM darurat diperpanjang mendadak tengah malam dini hari oleh Presiden Jokowi. Gak ada yang komplain. Wah, rakyat masa komplain? Wah, apa sih Presiden ini? Ya, mengumumkan perpanjangan PPKM kok dini hari, malam hari. Kenapa tidak dari hari Minggu yang lalu? Lah kan hari Minggu yang lalu perpanjangan. Saudaraku, banyak orang yang tidak sadar, ya, namanya informasi pengumuman itu tidak perlu dikomentari, diterima dan dilakukan saja. Itu namanya pengumuman. Kalau diumumkan hari Minggu besok kita ibadah tatap muka, bukankah setiap minggu kita memprioritaskan waktu untuk menyediakan waktu ibadah dengan alasan kok pengumumannya mendadak, keburu ada acara, berarti kita hari Minggu itu tidak ibadah karena banyak acara di hari Minggu. Kenapa? Komplain mendapat pengumuman kok dadakan, Minggu malam baru dikasih tahu kalau besok ibadah tatap muka. Nah, saudaraku, siapakah dia? Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Apakah kita siap? Minggu itu jam ibadah, minggu itu harinya ibadah. Dikasih pengumuman, tidak dikasih pengumuman, siap untuk datang ibadah. Nah, itu namanya lakukan saja bagianmu, jagalah hati, tetaplah setia. Yang terakhir, jangan lupa bahagia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, renungan kita malam hari seperti itu. Kiranya memberkati hidup saudara, siapapun saudara yang melihat, yang mengikuti doa live streaming ini. Kiranya Tuhan menolong saudara ketika saudara respon dengan firman Tuhan ini. Maka berkat-berkat yang tidak lazim itu akan mendatangi hidup saudara. Ya, mukjizat itu masih berlaku untuk saudara. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara ketika saudara melakukan bagian saudara dan tetap menjaga hati, tetap setia apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka hidupmu akan bahagia. Hidupmu akan diberkati bukan karena soal kaya, tapi diberkati karena engkau bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera. Hidupmu berkecukupan. Nah,
Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa untuk saudaraku yang mengikuti ibadah live streaming. Terlebih dahulu saudaraku yang dikasih Tuhan, pertama berdoa untuk Bu Yuli Nur Hayati. Halo, shalom Ibu Suci. Aneh ya, Bu Yuli Nur Hayati, Ibu Suci. Halo Bu Suci. Ya, kami mau berdoa untuk Ibu Suci dan keluarga dan David. Ya, dalam berkat nama Yesus, kami sepakat untuk berdoa untuk orang-orang yang tetap setia mencari Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati Bu Suci dalam hidupnya, diberkati Bu Suci dalam pekerjaannya, diberkati Bu Suci dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi Ibu Suci. Dalam nama Yesus, berkat sukacita, kekuatan dan penghiburan terus melimpah dalam kehidupan Bu Suci dan memberkati David yang sedang melanjutkan studi kuliahnya. Dalam nama Yesus, dicukupkan, dipelihara untuk biaya-biaya yang dibutuhkan. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Pak Victor. Shalom Pak Victor, udah pulang belum? Pak Victor dan keluarga, Bu Erlina, Charles, Owen, Noni, juga Ama Sujun. Ya. Berdoa untuk Pak Victor, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan Pak Victor, memberkati kesehatan, kekuatan, sukacita melimpah, damai sejahtera, dan kesenangan untuk melakukan hal yang menyenangkan Tuhan melalui pekerjaannya. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru yang tidak lazim itu mendatangi hidup keluarga Pak Victor. Dalam nama Yesus, diberikan sehat, diberikan sukacita, diberkati istrinya Bu Elina, diberkati anak-anaknya Charles, Owen, Noni, juga diberkati Ama Sujun. Secara khusus berdoa untuk Ama Sujun, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan sakit penyakitnya dalam berkat nama Yesus. Pulihkan saraf-saraf yang telah mati di dalam kulitnya, yang terluka Tuhan balut dalam berkat nama Yesus. Jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah takhir. Berkat Tuhan tercurah untuk keluarga Pak Victor dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bapak Ngadiman yang ada di Pontianak. Shalom Pak Ngadiman. Haleluya, tetap setia mengikuti live streaming doa pada malam hari ini. Berdoa kiranya keluarga Bapak Ngadiman Pratama diberkati Tuhan, tetap jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Bapak Ngadiman, dalam nama Yesus diberkati sehat, diberkati kuat, diberkati dengan berkat-berkat yang baru, pemeliharaan cukup terhadap kehidupan Bapak Ngadiman, istri dan anak-anak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berdoa untuk Mbak Nugra. Dalam nama Yesus. Shalom Mbak Nugra, Mas Dimas, Shalom dan Silo. Tuhan memberkati keluargamu dalam berkat nama Yesus. Diberikan kekuatan dan kesehatan, diberikan kepercayaan bahwa ada pengharapan dalam Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu, akan memulihkan pekerjaanmu, akan memulihkan ekonomimu. Apa yang pernah hilang darimu dan keluargamu, Tuhan akan kembalikan seperti Ayub mendapatkan ketika dia setia kepada Tuhan dan tetap mencari Tuhan dalam kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi keluargamu. Untuk Mbak Nugrah dan Mas Dimas dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mas Unggul. Shalom Mas Unggul. Mas Tika ada di rumah? Sudah pulang kah? Dalam nama Yesus. Dan Mbak Ayu nih, dalam berkat nama Yesus, kami mau berdoa
untuk Mas Unggul dan Mbak Ayu dalam nama Yesus. Diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu, diberkati warungmu, diberkati jerih lelahmu dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang baru disediakan dan diperintahkan mendatangi hidupmu, mendatangi keluargamu, mendatangi pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus. Berdoa untuk Cik Ayun. Kita juga berdoa untuk Popo Ana yang kabarnya masuk kembali ke rumah sakit karena mengalami kelemahan tubuh. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Cik Ayun. Tuhan memberkati hidupmu. Dalam berkat nama jadilah sehat, jadilah kuat, sukacita dalam setiap pekerjaan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidup Cik Ayun. Tuhan mendatangkan hal-hal yang luar biasa yang dipercayakan kepada Cik Ayun. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Popo Ana yang mendapatkan kabar kalau masuk rumah sakit lagi. Dalam berkat nama Yesus, kami meminta belas kasihan Tuhan turun untuk Popo Ana. Jika Tuhan masih izinkan Popo Ana mengalami sehat dan sembuh, kami percaya tidak ada yang mustahil untuk Popo Ana. Dalam berkat nama Yesus, jadilah sehat, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami meminta kepadamu, Tuhan menolong Popo Ana dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan perintahkan malaikatmu untuk menolong Popo Ana dalam nama Yesus. Haleluya. Berdoa untuk Margareta Saniati. Halo Sani yang ada di Lampung, Growing Hope, apa kabar? Dalam nama Yesus, saya mau berdoa untukmu, kiranya Tuhan menolong hidupmu, memberikan sukacita dan memberikan damai sejahtera untuk masa depanmu. Karena kami tidak tahu kabar yang terakhir apakah sudah menikah atau belum, ya. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, ada Bapak Pendeta Yakub Eko Kristianto. Shalom Ko Yakub yang ada di Magetan. Kami masih ingat dan masih berdoa untuk Koko Yakub. Dalam berkat nama Yesus, diberkati keluarga Bapak Pendeta Yakub, diberkati pelayanan dan anak-anak Bapak Pendeta Yakub. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang tidak lazim, kuasamu Tuhan, ya, mukjizat Tuhan berlaku untuk hambanya yang setia akan dipakai secara luar biasa dalam berkat nama Yesus. Diberkati hidup dan pelayanan Bapak Pendeta Yakub Eko Kristianto dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ito Juli Ginting Munte yang ada di Medan. Saudaraku, shalom. Ya, gimana Oriflame-nya? Ya, kiranya Tuhan menolong keluarga pelayanan melalui aktivitas dan kreativitas dalam memenuhi kebutuhan hidup. Saya percaya bahwa Tuhan menguatkan dan mencukupkannya. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pelayan, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu, sumber-sumber yang lain dibuka untuk mendukung pelayananmu dalam berkat nama Yesus. Mukjizat dan kuasa Tuhan itu terjadi atas hidupmu dalam nama Yesus. Wow, ada yang dari Solo berdoa untuk Cipriskila Suprapto. Ibu Pendeta. Shalom, apa kabar? Salam untuk Pak Gembala. Ya, dalam berkat nama Yesus, kami tetap mendukung dalam doa supaya Ibu Gembala diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi Ibu Gembala, sehingga penghiburan dalam pelayanan menjadi sukacita dan menyenangkan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu,
diberkati keluargamu, diberkati pelayanmu. Tidak pernah kekurangan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kesenangannya pun dicukupinya dalam nama Yesus. Haleluya. Berdoa untuk, ini ada yang dari NTT Sumba apa ini? Kakak Olive, Laleno, Shalom, apa kabar? Ya, kami mau berdoa untukmu, keluargamu dan anak-anakmu, juga pelayananmu di sana. Dalam berkat nama Yesus, hambamu berdoa untuk Kakak Olive yang pelayanan menjadi ibu gembala. Ya, pelayanan di tempat-tempat lain, Tuhan berikan kuasa, otoritas surga turun atas hidupnya, sehingga kuasa Tuhan itu menjadi nyata dalam pelayanannya. Diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati suamimu yang menjadi gembala. Dalam berkat nama Yesus, saya percaya bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan hidupnya terpelihara aman. Dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita juga akan berdoa untuk orang-orang yang jemaat GBS Purwokerto. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Bu Sriati, berdoa untuk Bu Darsono, berdoa untuk Bu Daryo, berdoa untuk Bu Niar dan keluarganya, berdoa untuk Bu Cipto, berdoa untuk Mas Rian dan keluarga, berdoa untuk Bu Ika dan keluarga, Iskia yang sudah mulai mau kuliah. Ya, berdoa untuk Mas Stephen yang ada di Mipiran. Ya, istri dan anak-anak setelah pekerjaan dan warungnya Tuhan memberkati. Berdoa untuk Oma Lukas, berdoa untuk Pak Slamet dan Bu Slamet, berdoa untuk Hermin, ya, berdoa untuk orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Malam hari ini hamba berdoa untuk orang-orang yang sudah kami sebutkan, dan nama untuk orang-orang yang belum dapat kami sebutkan. Kiranya Tuhan menolong kehidupan jemaat GBS Purwokerto secara khusus. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak istrimu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu, diberkati usahamu, warungmu dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidup saudara dalam berkat nama Yesus. Yang sakit, yang lemah tubuh, dalam berkat nama Yesus, jadilah sehat, jadilah kuat, jadilah sembuh, jadilah tahir dalam nama Yesus. Malam hari ini saya juga mau berdoa untuk Mbak Endang S, bukan S Torina ya, Mbak Endang. Halo yang ada di Lampung Tulang Bawang ya, unit 2. Dalam nama Yesus, malam hari ini saya mau berdoa untukmu dan keluargamu. Kiranya Tuhan menolong, tetap memberikan kesejahteraan yang melimpah, berkecukupan di dalam Tuhan. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati suamimu, diberkati anakmu dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang baru atas usahamu menjadi bagianmu dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Shalom, shalom, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, bukan karena tidak ada usaha, tapi bekerja masih ada sesuatu yang tidak beres. Berdoa untuk Bu Wiwit, berdoa untuk Laura, Doni, ya, berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menolong hidupmu, Tuhan menolong pekerjaanmu dan memberkati pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus,
Jika engkau tetap setia kepada Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan diberkati hidupnya dalam berkat nama Yesus. Saudaraku, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Sekali lagi bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan itu Maha Kuasa, sehingga Dia mendengar dan sanggup memberikan jawaban yang terbaik dalam kehidupan saudara. Kita nyanyikan sekali lagi, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Tutup doa kita malam hari ini. Kita percaya bahwa Allah kita Maha Kuasa dan memberikan jawaban yang pasti. Saya katakan jawaban yang pasti karena orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak boleh bimbang. Tidak boleh bimbang dan mendua hati. Harus punya keyakinan yang pasti Allah kita, Allah yang sanggup menolong kehidupan kita yang percaya dan setia. Dalam berkat nama Yesus, kami percaya Tuhan bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan diberkati hidupnya, dipelihara hidupnya karena kemurahan Tuhan dan keadilan Tuhan itu melingkupi untuk orang-orang yang setia. Ya, seperti pekerja-pekerja di kebun anggur, tergantung keadilan Tuhan, tergantung kemurahan Tuhan, tergantung kesepakatan yang diberikan Tuhan, sehingga upah sedinar sehari itu diberikan bagi orang yang sedang bekerja. Dan yang kami tahu, Tuhan, orang-orang yang setia hidupnya tidak akan, ya, Tuhan biarkan jatuh sampai tergeletak-geletak. Malam hari ini kami teringat untuk Andri yang ada di Kelampok. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati toko usahamu. Dalam berkat nama Yesus, keuntungan demi keuntungan engkau dapat nikmati bersama keluargamu. Dalam nama Yesus, konsumen-konsumen yang baru diberikan atas hidupmu dan warungmu. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Pak T yang ada di Solo. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan untuk orang tua kami, Pak T yang ada di Solo, dalam pelayanan bersama dengan istri. Ya Tuhan, beri kekuatan dan otoritas surga. Dalam nama Yesus, berkati hidupnya, cukupkan dan pelihara hidupnya. Damai sejahtera sukacita Allah melingkupi keluarga Pak T.
Berdoa untuk Ko Petrus yang ada di Jakarta dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Ko Petrus, kiranya Tuhan memelihara, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesanggupan, Tuhan memberkati usaha dan warungnya, tokonya, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kuasa Tuhan terjadi atas hidupnya. Berdoa untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terlebih Tuhan, berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Musi yang ada di Solo. Kiranya Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan menolong pekerjaannya, Tuhan menolong pelayanannya, Tuhan memberkati rumah tangganya. Dalam nama Yesus, diberkati Bapak Pendeta Musi dan keluarga dan pelayanan. Dalam berkat-berkat yang baru tercurah dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus. Tuhan, malam hari ini kami mau menyudahi doa kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan itu ada di depan kami ketika sebelum kami melakukan. Tuhan sudah menyiapkan jalan yang dan memberikan berkat yang terbaik. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu dalam berkat nama Yesus. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu dalam berkat nama Yesus. Keuntungan demi keuntungan Tuhan perintahkan untuk mendatangi hidupmu dalam nama Yesus. Saudara yang percaya bahwa mukjizat Tuhan itu masih tersedia untuk saudara yang percaya, katakan amin, amin, haleluya, shalom. Tuhan memberkati saudara, pelayanan saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara dalam berkat nama Yesus. Selamat malam semuanya dan selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Menebus hidupku.